naik gitu. Nggak tahu. Nanti ya tadi kamu bilang kalau kenal sama Dimas sudah dari 16 tahun itu kayak gimana sih? Iya, waktu itu aku masih SMA. Dimas tuh udah SMA. Enggak apa-apa. Enggak. Kebetulan film pertama aku juga syutingnya sama Dimas. Terus kita sempat kerja sama di sana beberapa tahun ya, lama. Jadi sama-sama. Berapa jauh sama Indonesia biasa punya lawan lain yang memang di luar negeri? Udah kenal lama tapi baru ketemu lagi, jadi tetap ada aja sebenarnya. Seberapa nyaman sebenarnya karena dia itu juga tipe orang yang mau diajak untuk membedah gitu, mauan. Jadi saya setiap kali kayak reading yuk, latihan yuk, dan dia welcome kan, boleh, ayo, dan kira-kira dia diajak diskusi yang tukar pikir sudut pandang mau, karena ya, hal itu bukan kita untuk explore karakter kan, Sistem udah bisa dibutuhkan. dan tambah lagi juga saya dibimbing oleh Calvin dia dan Enggak. Jadi itu buat saya, karena saya kan lebih junior dari Dimas Anggara. Saya semakin yakin lagi bahwa aktor yang memang punya longevity, yang punya usia panjang, terus berkarya, karya-karya makin bagus, itu pasti orangnya beneran humble gitu. Nah, waktu ketemu Dimas Anggara pertama kali, saya juga agak starstruck lah gitu kan. Wah, lebih ganteng dari gua gitu. waktu kecil gue yang nontonin dia kan. Enggak, dia bohong. Nah, tapi beneran seneng banget kerja sama-sama Dimas Anggara karena begitu acting, begitu jadi karakter, dia beda banget. Mungkin bisa pas gini kan selengean, apa bercanda gitu kan. Tapi pas jadi kita sebagai lawan mainnya tuh, kawan mainnya juga enak tektokannya, dan aktor yang baik adalah yang bisa membantu kawan mainnya makin lebih bagus. Nah, jadi inilah Dimas Anggara. Calvin sama di film udah ketemu, udah Iya, putus ya. makan tapi ini kan berarti pertama kalinya sama Calvin. Gimana kalian mendapatkan chemistry sama Calvin? Karena Kevin itu orangnya enak banget, bisa Kevin terbuka banget gitu, dia juga suka nanya juga kan, terus kita juga nanya, pikirannya sama, kita udah sama-sama, kita juga ini sama-sama, bahkan bisa Kevin, katanya ini kita juga melihat kan, jadi saya dapat insight dari dia enak banget sih, dan Kevin orangnya kan humoris sekali ya. Jadi kadang-kadang saya lagi serius banget, seriusnya tapi dia bercanda. Wah, dia ini orang asli banget. Gue mau nih jadi apa timnya dia gitu. Agak lebih sampai saya, Vin, bro, rumah gue dong bro, kita bikin konten nih. Oke bro, boleh bro, tapi nanti gue cari waktu yang bisa nih, kosong kapan? Oke, sekarang belum. Kan karena dia masih ada malu sama kita dekat. Rizky Malu. Jadi kan sebenarnya film ini tuh gak akan ada kalau nggak ada Calvin Jeremy. Jadi kita semua sebenarnya takut sama beliau gitu. Jadi kita kira kalau misalnya dia udah nanti ngomong nih ke Parang, kayak Parang kayaknya saya nggak bisa main yang ini, kita langsung pikir langsung out. Jadi kita takut. Karena Memori habis, memori. Pak, saya bisa di dialognya seperti ini nih, bukan saya banget. Terakhir ya. Ganti. Saya bisa kayak gitu. Calvin, tadi di film itu ada adegan gendong Nadia. Itu berapa kali take? Pakai heels lagi. Pakai heels. Bener. Itu berapa ya? 7 kali sih ada sih. Nah, gitu. Terus saya selalu nanya kan dari belakang. Jadi saya selalu naik, aman nggak aman? Naik lagi, naik, baru naik gitu. Sisanya kan ada yang dubbing kan gitu. Jadi saya selalu juga menjaga kenyamanan Nadia. Gila ya. Oh, mau bilang yang 2 tangan. Saya sih sebenarnya tadi pengen bohong dari rumah, saya pengen bilang saya udah latihan, tapi sebenarnya itu dari teknis editing dibantu juga sih. Tapi ya tetap ada equipment-nya kan, iya ada equipment-nya supaya terlihat realistik gitu. Jadi ya udah saya latihan dulu, setengah jam adalah sudah. Udah ya. Ini saya belum nonton filmnya, cuman ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Acting nangis itu seperti apa? Mungkin ya cukup banyak sini dan mungkin ya semoga berkesan gitu ya.
kalau misalnya ditanya bagaimana memancingnya, mungkin ya karena tugas aktor kan istilahnya mempersiapkan karakternya. Jadi ada riset, ada pembawaan emosi yang kita coba bangun tapi dari perspektif karakternya gitu. Dan salah satunya adalah membayangkan bagaimana ya kalau misalnya ada seseorang yang ditinggal menikah padahal dia udah pacaran lama dan dia cinta banget nih sama si wanita ini, tapi karena wasiatnya jadi harus berubah gitu nasibnya. Dan itu yang saya coba bayangin, kayak Adi tuh seolah kayak pengen kesempatan yang kedua gitu loh untuk menyampaikan betapa dia cintanya sama Mark kayak gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya saya dapat dari salah satu acting coach saya di film series sebelumnya. Jadi saya sempat mencoba metode parfum itu karena logikanya sesimpel adalah ketika kita nyium parfum, mungkin orang yang kita pernah sayang atau mantan pacar kita di mall gitu cium, ih bau parfum mantan gua gitu ya. Jadi itu yang saya coba manfaatkan fenomenanya gitu. Jadi ketika membaca skrip yang scene-nya itu adalah komedi, happiness, happy go lucky, saya ya cium parfumnya sambil baca gitu. Oke, jadi inget-inget rasanya ini nih, ketawanya. Tapi begitu membaca skripnya sedih, terus juga kita riset karakternya, oh dia dapatnya yang kayak gini. Saya cium parfum yang baunya kayak oh ngingetin saya sama hal yang sedih-sedih. Jadi it's very simple thing sih sebenarnya, dan saya rasa di beberapa aktor di Indonesia juga udah mulai pakai metode itu karena balik lagi tugasnya seorang aktor adalah menghidupkan karakternya. Jadi ya itu adalah salah satu cara yang saya pakai. Jangan lupa saksikan Sah Katanya 24 April 2025 di seluruh bioskop kesayangan kalian.